yang saya pikirkan, gitu ya. Tapi berarti menanggapi penindasan itu Ustaz, Iya, mhm. apa sih sebenarnya yang terjadi terhadap wanita-wanita yang hidup di zaman sebelum Islam datang? Karena kan sebelum Islam datang itu saya ngebaca dan dengar banyak sekali wanita yang ditindas dan bahkan, anak bayi yang lahir dengan gender wanita itu dikubur hidup-hidup. Iya iya. Jadi memang ketika Islam itu datang, sebenarnya dunia itu gelap di semua sisi. Dan sejarawan dunia seperti Gustav Le Bon itu bilang, kita berada dalam era, eee, pesimisme. Artinya, gimana sih masa depan manusia itu? Coba bayangkan di Eropa Barat pada abad ke-7 itu, para cendekiawan, nih kelas cendekiawan nih, itu masih berdebat, perempuan itu manusia seperti laki-laki atau bukan gitu. Masih punya debat itu. Sementara Romawi dan Persia ya, di Romawi hubungan perempuan dan laki-laki itu tidak diatur sehingga banyak sekali ya kemudian terjadi, eee, ketimpangan-ketimpangan dalam keluarga, kerapuhan-kerapuhan yang itu mengakibatkan struktur sosial secara umum kacau balau. Sementara di Persia, perempuan itu adalah, benda umum ya, hak publik sama seperti air dan udara. Jadi semua orang bisa menikmatinya, nggak boleh ada yang melarangnya. Artinya begini, kalau ada orang datang ke rumah seorang, tertarik dengan istrinya, nggak boleh dilarang. Karena perempuan itu milik umum seperti udara, coba bayangkan. Mmm. Nah, di Jazirah Arab, hal-hal yang seperti ini, penindasan kepada perempuan ini juga terjadi. Misalnya, perempuan jangankan mendapat waris, perempuan itu diwariskan. Jadi seorang laki-laki punya beberapa orang istri, ketika dia meninggal, istrinya itu bisa diwariskan kepada anaknya. Ya, bukan ibunya berarti. Istrinya yang lain itu diwariskan kepada anaknya. Jadi dia adalah barang warisan. Begitu juga praktek menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Cuma banyak yang keliru bahwa seolah-olah di Mekah pada waktu itu praktek menguburkan bayi perempuan itu sangat masif. Padahal tidak. Dia hanya suku-suku tertentu, biasanya dari kelas bawah. Jadi kalau kelas atas, kelas-kelas elit ya, dari suku-suku tinggi itu tidak melakukan. Makanya kita juga dapati seperti Bunda Khadijah kenapa masih hidup, ya kan? Putrinya Umar bin Khattab kenapa masih hidup? Putrinya Abu Bakar As-Siddiq kenapa hidup? Karena mereka berasal dari Bani Asad, Bani Jumah, Bani Zuhrah gitu kan, Bani Kilab itu adalah suku-suku yang tinggi sehingga mereka tidak menguburkan perempuan hidup-hidup. Tapi lihat bagaimana kemudian kontrasnya